Malam itu, kabut tebal menyelimuti desa Sukamaju, sebuah desa terpencil yang nyaris tak terjamah modernisasi, tersembunyi di balik perbukitan tandus Jawa Timur. Aku, Rio, seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi tentang mitos lokal, merasa bulu kuduku merinding sejak menginjakkan kaki di sana. Bukan karena dingin, melainkan karena aura aneh yang menyelimuti desa ini. Penduduknya ramah, tapi mata mereka menyimpan rahasia, dan senyum mereka terasa dipaksakan. Aku menginap di rumah Pak Kardi, kepala dusun, yang wajahnya selalu terlihat lelah. Desa ini punya cerita, Nak Rio, bisiknya suatu malam, ketika kami duduk di pendopo sambil menyeruput kopi hitam. Cerita yang tak semua orang berani dengar. Aku tahu, itulah alasan utama aku datang. Ku dengar selentingan tentang ritual kuno, tentang persembahan yang tak masuk akal, dan tentang kematian-kematian misterius yang tak pernah terungkap. Malam kedua di Sukamaju, suara tangisan bayi samar-samar terdengar dari arah hutan di belakang desa. Awalnya aku mengira itu hanya perasaanku, atau mungkin suara hewan malam. Tapi tangisan itu terus berulang, semakin jelas, memilukan, dan entah mengapa terasa begitu dekat. Aku mencoba mengabaikannya, menarik selimut sampai ke leher, namun suara itu menembus dinding kayu, menembus setiap lapis kain, dan merayap masuk ke dalam benakku. Keesokan harinya, aku mencoba bertanya pada Pak Kardi tentang suara itu. Wajahnya langsung memucat. Jangan hiraukan, Nak Rio, katanya, suaranya tercekat. Itu hanya angin malam. Aku tahu dia berbohong. Ada ketakutan nyata di matanya, ketakutan yang terlalu dalam untuk sekadar diabaikan. Puncaknya terjadi pada malam ketiga. Aku terbangun oleh suara ribut di luar. Saat aku mengintip dari jendela, kulihat beberapa pria desa, termasuk Pak Kardi, berjalan tergesa-gesa membawa obor, menuju ke arah hutan. Di tengah kerumunan, kulihat seorang wanita tua, dengan rambut putih acak-acakan dan mata merah menyala, memimpin mereka. Dia bukan wanita biasa, aku bisa merasakannya. Dan yang paling membuatku terkejut adalah, mereka membawa sebuah keranda kecil. Bentuknya tak lazim, terlalu kecil untuk orang dewasa, dan terlalu menyeramkan untuk sekadar peti mati anak-anak. Keranda itu, aku yakin, adalah sumber dari tangisan pilu yang menghantuiku. Aku memutuskan untuk mengikuti mereka. Dengan berbekal senter kecil dan kamera saku, aku menyelinap di belakang, menjaga jarak agar tak ketahuan. Malam itu, kabut semakin pekat, seolah ingin menyembunyikan rahasia gelap yang akan segera terkuak. Langkah-langkah kakiku terasa berat menembus rimbunnya semak belukar dan lebatnya pohon-pohon di hutan Sukamaju. Udara lembab dan dingin menusuk tulang, diselingi suara jangkrik dan binatang malam yang entah mengapa terdengar lebih menyeramkan dari biasanya. Aku terus mengikuti rombongan obor yang semakin menjauh, sesekali berhenti untuk bersembunyi di balik pohon saat mereka menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang membuntuti. Mereka akhirnya berhenti di sebuah bukit kecil yang dipenuhi makam kuno tak bernama. Nisan-nisan yang sudah lapuk dan tertutup lumut itu seolah menjadi saksi bisu dari banyak kisah yang terkubur di sana. Di tengah-tengah makam itu, terdapat sebuah gubuk reot yang hampir ambruk, dikelilingi pagar bambu yang sudah lapuk. Dari sana, aroma kemenyan yang kuat menyeruak, bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang busuk, menusuk hidungku. Wanita tua dengan rambut putih yang memimpin rombongan itu masuk ke dalam gubuk, diikuti oleh Pak Kardi dan beberapa pria desa lainnya. Keranda kecil yang mereka bawa diletakkan di tengah gubuk. Melalui celah dinding bambu, aku mengintip. Di dalam gubuk, suasana terasa mencekam. Lilin-lilin kecil berjejer mengelilingi keranda, memberikan cahaya remang-remang yang menari di dinding. Wanita tua itu, yang kemudian ku ketahui bernama Mbah Warsih, mulai melafalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa Jawa yang tak ku mengerti. Suaranya serak, berat, dan dipenuhi kekuatan yang mengerikan. Sementara itu, Pak Kardi dan pria-pria lainnya duduk bersila di sekeliling keranda, mata mereka terpejam, wajah mereka tegang. Di dalam gubuk, suasana terasa mencekam. Lilin-lilin kecil berjejer mengelilingi keranda, memberikan cahaya remang-remang yang menari di dinding. Wanita tua itu, yang kemudian ku ketahui bernama Mbah Warsih, mulai melafalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa Jawa yang tak ku mengerti. Suaranya serak, berat, dan dipenuhi kekuatan yang mengerikan. Sementara itu, Pak Kardi dan pria-pria lainnya duduk bersila di sekeliling keranda, mata mereka terpejam,
wajah mereka tegang. Ketika Mbah Warsih mencapai puncaknya, sebuah tangan kecil, pucat pasi dan kurus, perlahan keluar dari dalam keranda. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu bukan tangan boneka, itu tangan jabang bayi. Seketika, tangisan bayi yang menghantuiku selama ini kembali terdengar, kali ini begitu jelas dan menusuk. Tangisan itu bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan kemarahan yang membekukan darah. Mbah Warsih menaburkan sesaji di sekitar keranda, bunga-bunga kering, beras hitam, dan tetesan darah yang masih segar. Darah siapa? Aku tidak berani membayangkan. Lalu, dengan gerakan lambat namun pasti, Mbah Warsih mengambil sebuah jarum panjang yang tampak kuno dan runcing. Ia mendekatkannya ke tangan kecil yang keluar dari keranda itu. Aku tak sanggup melihat lebih jauh. Rasa mual dan takut mencengkeramku kuat-kuat. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Ritual mengerikan macam apa ini? Sebelum aku sempat berpikir jernih, sebuah ranting kering diinjak oleh kakiku, menghasilkan bunyi krek yang cukup keras. Seketika, Mbah Warsih menghentikan mantranya. Kepala menoleh cepat ke arah sumber suara. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arahku, seolah menembus kegelapan dan pepohonan yang menjadi persembunyianku. Jantungku berdebar tak karuan. Aku tertangkap basah. Mbah Warsih berdiri, matanya terpaku padaku. Wajahnya yang keriput kini terlihat lebih menyeramkan, seperti topeng kematian. Siapa di sana? Suaranya menggema, memecah keheningan malam yang mencekam. Pak Kardi dan pria-pria desa lainnya juga menoleh, tatapan mereka penuh kecurigaan dan kemarahan. Aku tahu aku tidak bisa lagi bersembunyi. Dengan jantung berdebar kencang, aku keluar dari balik pohon, mengangkat tangan, mencoba menunjukkan bahwa aku tidak bermaksud jahat. Saya Rio, Mbah. Mahasiswa yang menginap di rumah Pak Kardi, ujarku, berusaha menenangkan suaraku yang bergetar. Mbah Warsih mendekatiku perlahan, setiap langkahnya terasa seperti ancaman. Kamu melihatnya? Tanyanya, suaranya kini lebih pelan, tapi jauh lebih menekan. Aku mengangguk kaku. Apa yang kamu lihat? Desaknya. Saya hanya mendengar suara tangisan bayi. Aku mencoba berbohong, sebagian. Lalu saya melihat kalian berjalan ke sini. Mbah Warsih tertawa, tawa yang kering, seperti suara daun-daun kering disapu angin. Jangan mencoba menipuku, nak. Mata tua ini sudah melihat banyak kebohongan. Kamu melihat jarum itu, bukan? Aku terdiam, tidak ada gunanya berbohong lagi. Ya, Mbah, jawabku jujur. Ekspresi Mbah Warsih berubah, dari marah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa ku mengerti. Ada jejak kesedihan yang mendalam di balik matanya yang menakutkan. Dengar, Nak Rio, katanya, suaranya kini terdengar letih. Apa yang kamu lihat, adalah takdir. Takdir yang harus kami jalani untuk menjaga desa ini. Pak Kardi maju, wajahnya pucat pasi. Bah, bagaimana ini? Anak ini sudah melihat semuanya. Mbah Warsih mengangkat tangannya, mengisyaratkan Pak Kardi untuk diam. Duduklah, Nak Rio, perintahnya, menunjuk ke sebuah batu datar di dekat gubuk. Aku menurut, meskipun kakiku masih gemetar. Sudah lama sekali, Mbah Warsih memulai, suaranya bercerita, namun penuh duka. Desa ini dulunya adalah desa makmur. Sampai suatu ketika, datanglah musibah. Panen gagal, wabah penyakit menyerang, dan banyak bayi yang lahir meninggal dunia. Hidup kami menderita, kelaparan di mana-mana. Sampai kemudian, seorang sesepuh desa mendapat wangsit, bahwa ada entitas gaib, makhluk halus yang marah karena tidur panjangnya terganggu. Dia adalah penjaga tanah ini, dan amarahnya membawa kemalangan bagi desa kami. Satu-satunya cara untuk menenangkannya adalah dengan persembahan. Mbah Warsih berhenti sejenak, menatap keranda kecil di dalam gubuk. Persembahan dari yang paling murni. Jabang bayi yang meninggal sebelum sempat membuka mata ke dunia. Sejak saat itu, setiap kali ada bayi yang meninggal di desa ini, kami akan mengadakan ritual. Roh jabang bayi itu harus dijahit ke dalam benda, agar arwahnya tidak gentayangan dan bisa menjadi perantara kami untuk menenangkan penjaga tanah. Kalau tidak, musibah akan kembali datang. Itulah sebabnya kami menyebutnya jabang mayit. Penjelasannya membuatku merinding. Apakah mereka benar-benar melakukan ini? Menjebak arwah bayi dalam sebuah benda. Tapi, itu kan roh bayi, Mbah.
Bagaimana bisa arwah mereka dijahit? Mbah Warsih menatapku dalam-dalam. Bukan arwahnya yang dijahit, Nak Rio. Tapi ikatan batinnya, ikatan yang sangat kuat antara bayi dan ibunya, yang bahkan kematian pun tak bisa memutuskannya. Ikatan itulah yang kami coba kendalikan, kami gunakan untuk berkomunikasi dengan penjaga tanah ini. Mbah Warsih kemudian menjelaskan bahwa ritual tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika ada kesalahan, arwah jabang bayi bisa berbalik menyerang, menjadi sosok mengerikan yang disebut jabang mayit yang meradang. Itu adalah kutukan terburuk bagi desa mereka. Dan malam ini, tangisan yang kudengar, serta jarum yang kulihat, adalah bagian dari ritual untuk menenangkan jabang mayit yang baru saja lahir kembali. Aku merasa perutku bergejolak. Aku adalah seorang akademisi, seorang yang percaya pada logika dan sains. Tapi di depan Mbah Warsih, di tengah hutan yang gelap dan diselimuti kabut ini, semua pengetahuanku terasa tak berarti. Aku berada di tengah-tengah kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Kami tidak bisa membiarkanmu pergi, Nak Rio, kata Mbah Warsih, suaranya kembali datar. Kamu sudah tahu terlalu banyak. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba bergerak cepat dari arah hutan, melesat melewati kami. Secepat kilat. Bayangan hitam itu melesat begitu cepat, hanya sekelebat. Namun, hawa dingin yang ditinggalkannya, dan bau busuk yang samar-samar tercium, membuat bulu kudukku merinding. Mbah Warsih dan para pria desa menoleh serentak, wajah mereka menunjukkan ketegangan yang sama denganku, bahkan mungkin lebih. Apa itu, Mbah? Tanyaku, suaraku tercekat. Mbah Warsih menggelengkan kepala, raut wajahnya mengeras. Bukan apa-apa, Nak, hanya binatang malam. Namun, aku tahu dia berbohong. Ada getaran ketakutan dalam suaranya. Tiba-tiba, suara tangisan bayi kembali terdengar, kali ini jauh lebih keras, lebih dekat, dan dipenuhi amarah yang membara. Suara itu bukan lagi tangisan kesedihan, melainkan raungan mengerikan yang membuat setiap serpihan tulangku bergetar. Tangisan itu datang dari dalam gubuk. Ritualnya, seru Pak Kardi panik. Ada yang salah. Mbah Warsih bergegas masuk ke dalam gubuk, diikuti oleh Pak Kardi dan yang lainnya. Aku, meskipun ketakutan setengah mati, tak bisa menahan diri untuk tidak mengintip. Di dalam gubuk, pemandangan itu membuatku memuntahkan isi perutku. Keranda kecil itu kini terbalik, isinya berserakan. Sebuah boneka kain lusuh, dengan jahitan kasar di bagian kepala dan tangan, tergeletak di tanah. Dari boneka itu, aura kegelapan terpancar begitu kuat, dan tangisan bayi yang memekakkan telinga itu semakin intens. Jabang mayit, dia meradang, bisik Mbah Warsih, matanya melotot ketakutan. Dia tidak mau diikat. Tiba-tiba, lilin-lilin di dalam gubuk padam satu persatu, meninggalkan kami dalam kegelapan total. Tangisan bayi itu berubah menjadi tawa cekikikan yang mengerikan, menggema di sekeliling kami. Kemudian, terdengar suara benda-benda berjatuhan, seperti ada sesuatu yang bergerak brutal di dalam gubuk. Aku mendengar Pak Kardi berteriak kesakitan, disusul oleh rangan-rangan pria desa lainnya. Kegelapan itu pekat, aku tidak bisa melihat apapun. Hanya suara-suara aneh, suara gesekan, suara pukulan, dan tawa cekikikan yang tak henti-hentinya. Aku merasakan hembusan napas dingin di leherku, seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangku. Bau busuk yang tadi samar, kini menusuk hidungku, sangat kuat, seperti bau bangkai yang membusuk. Jantungku berpacu gila-gilaan, ingin berteriak tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Kemudian, sebuah tangan dingin dan kurus meremas bahuku begitu kuat. Aku menoleh secepat kilat, namun tak ada wujud yang terlihat. Hanya rasa dingin yang menusuk dan kekuatan yang mencekik. Aku menjerit. Seketika, Mbah Warsih menyalakan korek api, dan seberkas cahaya kecil menerangi gubuk. Pemandangan di dalamnya membuatku ngeri. Pak Kardi dan beberapa pria desa tergeletak tak berdaya, wajah mereka pucat pasi, beberapa di antaranya terlihat memar dan berdarah. Boneka kain lusuh itu kini melayang di udara, berputar-putar dengan cepat, memancarkan aura hitam yang pekat. Mbah Warsih terhuyung mundur, tangannya memegang jimat yang entah dia ambil dari mana. Mantra-mantra yang dilafalkannya terdengar putus asa. Dia ingin balas dendam, bisik Mbah Warsih, menatapku dengan mata yang memohon. Kamu adalah orang luar. Kamu tidak terikat dengan kutukan ini. Kamu harus
kamu harus membantuku. Aku tidak mengerti. Membantu apa? Aku hanya ingin lari dari tempat terkutuk ini. Tapi bayangan hitam itu kembali melesat, kali ini menerjang ke arah Mbah Warsih. Wanita tua itu terlempar ke dinding gubuk dengan kekuatan luar biasa. Tangisan Jabang Mayit yang meradang semakin menjadi-jadi. Aku tahu, aku tidak bisa lagi menjadi penonton. Aku harus melakukan sesuatu, atau aku akan menjadi korban berikutnya. Tapi apa yang bisa kulakukan terhadap teror tak berwujud ini? Mbah Warsih terbaring lemas, tak sadarkan diri. Pak Kardi dan para pria desa lainnya pun mengerang kesakitan, beberapa di antara mereka sepertinya sudah tak bernyawa. Ruangan gubuk yang semula remang-remang kini terasa sesak oleh aura kematian dan kemarahan. Boneka kain itu masih melayang, berputar-putar cepat, memancarkan aura kegelapan yang pekat. Aku bisa merasakan tatapan tak terlihat dari Jabang Mayit yang meradang, menembus sampai ke tulang sumsumku. Apa yang harus kulakukan? Bisikku panik pada diriku sendiri. Aku bukan ahli spiritual, apalagi dukun. Pengetahuanku tentang mitos hanyalah teori, bukan praktik. Tiba-tiba, boneka itu berhenti berputar, dan melayang mendekatiku. Wajahnya yang kosong, dengan jahitan kasar sebagai mata, terasa seperti menatap langsung ke dalam jiwaku. Bau busuk semakin menyengat, membuatku mual. Tangisan bayi itu kini terdengar seperti bisikan di telingaku, seolah mencoba mengatakan sesuatu. "Apa maumu?" tanyaku, suaraku bergetar hebat. Bisikan itu semakin jelas, bukan lagi tangisan, melainkan suara seorang anak kecil yang merintih, penuh kesedihan dan kemarahan. "Bukan, mereka, bohong." Aku mengerutkan kening. Apakah aku berhalusinasi, atau Jabang Mayit ini benar-benar berbicara padaku? Saat aku mencoba memahami bisikan itu, mataku tak sengaja menangkap sesuatu di bawah keranda yang terbalik. Sebuah buku tua, lusuh, dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Buku itu tampak seperti jurnal atau catatan kuno. Aku merasa ada dorongan kuat untuk mengambilnya. Aku merangkak mendekat, mengabaikan ketakutan yang mencekik. Saat tanganku meraih buku itu, boneka Jabang Mayit itu seolah terkejut, sedikit menjauh dariku. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Tulisan di dalamnya berbahasa Jawa kuno, namun ada beberapa gambar dan simbol yang bisa kupahami. Yang menarik perhatianku adalah sebuah halaman yang menunjukkan gambar ritual pengorbanan, mirip dengan yang baru saja kulihat. Namun, ada perbedaan mencolok. Pada gambar itu, di bagian kepala bayi yang dikorbankan, ada sebuah benang merah yang ditarik, seolah-olah mengikat sesuatu. Dan di bawah gambar itu, ada catatan yang ditulis dengan tinta merah, berbunyi, "Bukan hanya roh, tapi juga ingatan." Ingatan yang seharusnya tak pernah kembali. Jantungku berdebar semakin kencang. Ingatan? Apa maksudnya? Aku membalik beberapa halaman lagi, dan menemukan sebuah catatan lain, jauh lebih baru, yang ditulis dengan tulisan tangan yang familiar. Itu adalah tulisan tangan Pak Kardi. Catatan itu berbunyi, "Musim panen gagal lagi. Wabah penyakit menyerang ternak." Mbah Warsih bilang, Jabang Mayit marah. Tapi aku ragu, aku mulai melihat keanehan pada Mbah Warsih. Dia sering pergi ke hutan sendirian. Dan bayi-bayi yang meninggal, kenapa selalu bayi-bayi dari keluarga yang menentang Mbah Warsih? Mataku terbelalak, pikiran-pikiran liar mulai berkecamuk di benakku. Catatan Pak Kardi ini mengubah segalanya. Apakah Mbah Warsih berbohong? Apakah ritual ini bukan tentang menenangkan entitas penjaga tanah, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap? Aku mengangkat pandanganku ke arah Jabang Mayit yang melayang. Bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini, penuh keputusasaan. "Bukan, mereka membunuhku." Jantungku serasa runtuh. Aku tiba-tiba teringat percakapanku dengan Pak Kardi. Dia bilang, ada cerita yang tak semua orang berani dengar. Dan malam kedua, dia memucat saat kutanyakan tangisan bayi. Dan di awal ritual tadi, Mbah Warsih menatapku dengan mata yang memohon. Memohon apa? Memohon bantuan? Atau memohon agar aku tidak mengungkap kebenaran? Aku menyadari sesuatu. Ritual, menjahit, roh bayi ke dalam benda bukanlah untuk menenangkan. Itu adalah cara untuk mengikat arwah, untuk membungkam mereka. Dan yang lebih mengerikan, Mbah Warsih mungkin adalah dalang di balik semua kematian bayi itu. Dia membunuh mereka, dan kemudian mengikat arwah mereka agar tidak bisa bersaksi. Tangisan Jabang Mayit yang meradang bukanlah amarah karena ritualnya gagal.
Itu adalah amarah dari arwah yang terikat, yang ingin mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Jabang mayit ini bukan makhluk jahat, melainkan korban. Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar gubuk. Seseorang datang. Apakah itu bala bantuan, atau malah bahaya lain? Aku harus bertindak cepat. Aku harus mengungkap kebenaran ini, entah bagaimana caranya. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, dan jantungku berpacu dengan kencang. Siapa yang datang? Aku menoleh ke arah pintu gubuk yang terbuka, menegang dalam antisipasi. Ternyata, itu adalah sekelompok warga desa yang baru saja tiba, dipimpin oleh seorang pria parubaya yang tampak lebih muda dari Pak Kardi, dengan sorot mata yang waspada. Aku mengenali dia sebagai Kang Somat, salah satu pemuda desa yang sempat kuajak bicara sebelumnya. Dia adalah orang yang paling sering menunjukkan ketidaksetujuan pada beberapa tradisi lama desa. Mereka terkejut melihat kondisi gubuk yang porak-poranda, serta Pak Kardi dan pria-pria lain yang terkapar. Mata Kang Somat langsung tertuju pada Mbah Warsih yang masih tak sadarkan diri, lalu pada boneka jabang mayit yang melayang dengan aura gelapnya. Apa yang terjadi di sini? Tanya Kang Somat, suaranya dipenuhi ketegangan. Aku memegang buku tua itu erat-erat. Kang Somat, ada sesuatu yang harus kalian tahu. Mbah Warsih, dia berbohong tentang ritual ini. Wajah Kang Somat mengeras. Bohong apa maksudmu, Nak Rio? Sebelum aku sempat menjawab, boneka jabang mayit itu tiba-tiba melesat ke arahku. Aku terkesiap, mengira dia akan menyerang. Tapi tidak, dia melayang tepat di depanku, lalu mengeluarkan bisikan yang lebih jelas dari sebelumnya. Bisikan itu bukan lagi suara bayi, melainkan suara seorang wanita muda, penuh kesedihan dan keputusasaan. Mereka, membunuhku, anakku. Kang Somat dan warga lainnya terlihat ketakutan. Mereka belum pernah mendengar jabang mayit berbicara seperti itu. Dia bukan jabang mayit yang meradang karena ritualnya gagal, seruku, berusaha menyuarakan kebenaran. Dia adalah korban. Mbah Warsih membunuhnya, membunuh bayinya. Terjadi keheningan mencekam. Warga desa saling pandang. Raut wajah mereka antara tidak percaya dan ketakutan. Omong kosong apa ini, Nak Rio? Kang Somat berusaha menyanggah, namun suaranya terdengar ragu. Aku membuka buku tua itu, menunjuk catatan Pak Kardi. Lihat ini, Pak Kardi sendiri yang menulisnya. Dia mencurigai Mbah Warsih. Bayi-bayi yang meninggal, selalu dari keluarga yang menentang Mbah Warsih. Ini bukan takdir, ini pembunuhan. Bisikan dari boneka itu semakin kuat, seolah mendukung ucapanku. Benar, mereka membunuhku. Karena aku menolak, anakku, tidak boleh. Kang Somat membaca tulisan Pak Kardi dengan mata melotot. Wajahnya perlahan berubah dari skeptis menjadi terkejut, lalu marah. Mbah Warsih melakukan ini, bisiknya tak percaya. Ritual ini bukan untuk menenangkan entitas penjaga tanah, lanjutku, merasa lebih berani. Ini adalah cara Mbah Warsih untuk membungkam arwah-arwah korban pembunuhan. Dia menjebak arwah bayi-bayi itu dalam benda ini, agar mereka tidak bisa bersaksi. Saat itu, Mbah Warsih tersadar. Dia mengerang, perlahan bangkit, matanya yang merah menyala menatapku penuh kebencian. Kamu, penghancur, teriaknya, suaranya parau. Kamu akan menghancurkan desa ini. Kamu yang menghancurkan desa ini, Mbah, balasku. Kamu membunuh orang-orang tak bersalah demi kekuasaanmu. Mbah Warsih tertawa kering. Kekuatan, aku hanya ingin melindungi desa ini. Entitas itu, dia menuntut korban. Kalau bukan bayi-bayi itu, desa ini akan binasa. Entitas apa yang kamu bicarakan, Mbah? Tanya Kang Somat, suaranya dingin. Apakah itu hanya alasan untuk menutupi kejahatanmu? Mbah Warsih tidak menjawab. Boneka jabang mayit itu tiba-tiba melesat ke arahnya, namun Mbah Warsih berhasil menghindar. Boneka itu kemudian melayang di tengah-tengah kami, mengeluarkan raungan kemarahan yang luar biasa, seolah ingin melepaskan semua penderitaan yang telah lama terpendam. Tiba-tiba, tanah di sekitar kami bergetar. Sebuah retakan besar muncul di dinding gubuk, dan dari retakan itu, hawa dingin yang menusuk tulang keluar, disusul oleh suara gemuruh yang berasal dari dalam tanah. Seolah-olah, apa yang kubicarakan telah membangkitkan sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih kuno dan mengerikan. Gemuruh itu semakin memekakkan telinga, dan tanah bergetar hebat. Retakan di dinding gubuk melebar, dan dari kedalaman kegelapan di baliknya,
muncul hawa dingin yang mematikan, diiringi bau amis tanah basah dan sesuatu yang sangat tua. Mbah Warsih, yang tadinya bersikeras, kini terlihat ketakutan setengah mati. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak menatap retakan itu. Tidak mungkin, bisiknya, suaranya bergetar hebat. Dia bangun. Kang Somad dan warga desa lainnya pun terperanjat. Mereka merasakan energi gelap yang terpancar dari retakan itu, energi yang jauh melampaui apa yang bisa dihasilkan oleh boneka Jabang Mayit. Boneka Jabang Mayit sendiri, yang tadinya penuh amarah, kini terlihat terdiam, seolah merasakan kehadiran yang jauh lebih besar dan menakutkan. Dari dalam retakan, perlahan-lahan muncul sesosok bayangan raksasa. Bentuknya tak jelas, hanya siluet hitam pekat yang menjulang tinggi, dengan 2 titik merah menyala yang menyerupai mata. Aura yang dipancarkannya begitu kuat, membuat setiap makhluk hidup di sana merasa kecil dan tak berdaya. Aku merasakan tekanan di dadaku, seolah udara tiba-tiba menipis. Dia adalah penjaga tanah, bisik Mbah Warsih, suaranya tercekat. Dia yang menuntut korban. Aku tidak berbohong, aku melakukannya demi desa ini. Aku menatap Mbah Warsih. Benarkah? Apakah dia benar-benar terpaksa, atau ini hanya alibi untuk menutupi kejahatannya? Namun, bisikan dari boneka Jabang Mayit kembali terdengar, kali ini lebih jernih dan penuh amarah yang tulus. Tidak, dia berbohong. Tiba-tiba, dari kegelapan di balik retakan, sebuah tentakel hitam yang panjang dan kasar menyembul keluar, melilit tubuh Mbah Warsih. Mbah Warsih menjerit kesakitan, berusaha melepaskan diri, namun cengkeraman tentakel itu terlalu kuat. Dia ditarik perlahan-lahan ke dalam retakan, menghilang di balik kegelapan. Jeritannya yang memilukan bergema sesaat, lalu terputus. Kami semua terdiam, terpaku dalam ketakutan. Sosok raksasa itu kemudian menarik tentakelnya, seolah telah selesai dengan mangsanya. Kang Somad adalah yang pertama tersadar. Ini bukan Jabang Mayit, serunya, wajahnya pucat pasi. Mbah Warsih memang berbohong. Dia membunuh bayi-bayi itu dan mengaitkannya dengan entitas ini agar kami percaya. Aku mengangguk. Sekarang semuanya jelas. Mbah Warsih memang menggunakan keberadaan penjaga tanah sebagai kedok untuk pembunuhan dan kekuasaan. Dia tahu bahwa penjaga tanah memang ada, tapi dia memutarbalikkan fakta, memanipulasinya agar terlihat seperti menuntut korban bayi. Dia memanfaatkan ketakutan warga desa untuk kepentingannya sendiri. Boneka Jabang Mayit itu melayang mendekatiku lagi. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini penuh kepuasan, seolah bebannya telah terangkat. Terima kasih, kebenaran terungkap. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Sosok raksasa di dalam retakan itu mulai bergerak. Tanah bergetar semakin hebat, dan retakan-retakan baru muncul di sekitar gubuk. Dinding gubuk mulai runtuh. Kita harus pergi, seru Kang Somad. Entitas itu marah. Dia tidak hanya memakan Mbah Warsih, dia akan menghancurkan segalanya. Kami bergegas keluar dari gubuk yang kini mulai ambruk. Saat kami berlari menjauh, aku menoleh ke belakang. Sosok raksasa itu semakin terlihat jelas, meskipun masih diselimuti bayangan. 2 mata merahnya bersinar terang, dan dari dalam kegelapan, terdengar suara gemuruh yang lebih mirip raungan, seolah dia baru saja terbangun dari tidur panjangnya, dan kini marah karena diganggu. Mbah Warsih mungkin telah menggunakan namanya untuk tujuan jahat, namun entitas itu sendiri adalah nyata, dan kini kemarahannya telah bangkit. Kami telah mengungkap kebenaran di balik ritual maut itu, tetapi kebenaran itu datang dengan harga yang sangat mahal. Kami berlari tanpa henti, meninggalkan gubuk yang kini benar-benar runtuh dan menyisakan puing-puing. Gemuruh dan raungan dari sosok raksasa itu masih terdengar di belakang kami, seolah mengejar. Kabut semakin pekat, tapi kami terus berlari, menembus rimbunnya hutan, tanpa peduli pada arah. Rasa takut menguasai segalanya, mendorong kami untuk terus bergerak. Kang Somad dan beberapa warga desa yang selamat berusaha memimpin jalan. Kami terus berlari hingga tiba di pinggir desa, di mana rumah-rumah penduduk mulai terlihat samar-samar. Namun, rasa lega itu hanya sesaat. Di belakang kami, hutan yang tadinya tenang kini tampak diselimuti aura gelap yang pekat, dan dari kejauhan, sesekali masih terdengar raungan yang memekakkan telinga. Desa Sukamaju tidak pernah sama lagi. Keesokan harinya, ketika matahari terbit, kami kembali ke lokasi gubuk. Yang tersisa hanyalah tanah yang porak-poranda,
seolah telah dihantam sesuatu yang sangat besar. Tidak ada jejak Mbah Warsih, tidak ada jejak boneka Jabang Mayit. Semuanya lenyap, seolah ditelan bumi. Kang Somad dan warga desa lainnya berusaha menjelaskan apa yang terjadi kepada aparat. Tapi siapa yang akan percaya cerita tentang entitas raksasa dan ritual Jabang Mayit? Kami hanya bisa mengatakan bahwa ada kejadian aneh, gubuk itu runtuh dan Mbah Warsih menghilang. Aparat mencatatnya sebagai kecelakaan atau bunuh diri, dan kasus kematian Pak Kardi serta beberapa warga lain yang tewas di gubuk dianggap sebagai kecelakaan akibat reruntuhan. Aku sendiri, setelah semua yang kualami, memutuskan untuk tidak lagi mendalami mitos lokal. Skripsiku tentang itu kutinggalkan. Aku tahu, ada batas di mana sains dan logika tidak bisa menjangkau. Ada kegelapan yang lebih tua dari peradaban manusia, bersembunyi di balik tabir mitos dan legenda. Desa Sukamaju akhirnya ditinggalkan oleh sebagian besar penduduknya. Ketakutan akan penunggu yang bangkit, meski tak terlihat, telah mengakar kuat dalam benak mereka. Rumah-rumah kosong, sawah tak tergarap, dan desa itu perlahan-lahan menjadi desa mati, diselimuti kesunyian yang mengerikan. Setiap kali kabut tebal menyelimuti desa itu, mereka akan mendengar suara tangisan bayi yang samar-samar, disusul oleh raungan dari kedalaman hutan. Bukan lagi tangisan Jabang Mayit yang meradang, melainkan raungan dari penunggu tanah yang sesungguhnya, yang kini telah terbangun. Aku kembali ke kota, mencoba melanjutkan hidup normal. Tapi bayangan kejadian di Sukamaju tak pernah benar-benar hilang dari benakku. Bau busuk, tangisan pilu, jeritan Mbah Warsih, dan raungan sang penunggu tanah yang kini telah bangkit, semua itu menjadi warisan ketakutan yang akan kubawa seumur hidup. Kadang, di malam hari, saat aku sendirian, aku masih bisa mendengar bisikan. Bisikan seorang wanita muda, yang suaranya dipenuhi kesedihan. Anakku, anakku, jangan sampai terulang. Dan aku tahu, meskipun Mbah Warsih telah tiada, dan kebenaran telah terungkap, ancaman di desa Sukamaju belum berakhir. Jabang Mayit, arwah bayi-bayi tak berdosa yang terperangkap dalam dendam, kini mungkin telah bebas. Tapi penunggu yang jauh lebih tua, yang sesungguhnya, kini telah terjaga, menunggu waktunya untuk menuntut lebih dari sekadar persembahan. Mungkin, suatu hari nanti, aku akan kembali ke Sukamaju. Bukan untuk mencari tahu, tapi untuk melihat apakah kutukan itu sudah berakhir, atau justru semakin dalam. Karena bagi seorang penulis cerita horor seperti aku, kegelapan tidak pernah benar-benar lenyap. Dia hanya tidur, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali.